Aso baru selesai mandi. Di jarinya ada beberapa titik hitam. Dia mencuci tangannya. Sabunnya malah rusak. Kemudian ia mengambil sikat gigi. Sikat itu juga rusak. Apa-apaan? Dia masih menggosok. Tapi titik hitam itu tidak hilang. Aso berpikir sembari berbaring di ranjang. Apakah pada hari itu ia terkena sesuatu? Dan pingsan. Waktu seakan berhenti. Dia melayang di udara. Matanya berubah hijau. Lalu, ia terjatuh. Setelah Aso sadar, seperti tersambar petir. Rambutnya, seperti hidup. Menjadi berdiri. Tidak ada apa-apa, ia panas sendiri. Keesokan harinya bahkan lebih aneh. Si tukang buli merebut tongkatnya. Tidak berhenti mengusili Aso. Dirinya. Kemudian marah. Mereka menginjak-injak Aso. Mengambil radio antik miliknya. Mengusilinya lagi. Jangan melihatku dengan tatapan itu. Kamu bisa mati. Si tukang buli ingin merusak radio Aso. Tapi diambil oleh seorang wanita. Dia mengalahkan si tukang buli. Mengembalikan barangnya ke Aso. Dia membawa Aso ke suatu tempat. Masih ada orang yang mau melawan. Dia menendangnya. Orang itu kesakitan. Tapi ia masih tidak mau menyerah. Memanggil temannya. Tapi wanita ini dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Si pirang menjambak rambut si wanita dari belakang. Dan langsung dihabisi. Dia mengembalikan tongkat Aso. Mengajak Aso pergi. Di jalan, wanita ini juga memiliki titik hitam yang sama di tangannya. Sepertinya ia mengetahui sesuatu. Mereka datang ke sebuah restoran mie. Orang-orang di restoran ini tampak biasa saja. Tapi, mereka semua adalah dukun profesional. Bertugas memburu setan. Mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda. Fisik yang kuat, hingga setara 2 atau 3 orang. Dan titik hitam di tangan Aso. Juga pada mereka, berhubungan dengan misi beberapa hari lalu. Tangan ini, memotong zucchini dengan cepat. Memasukkan mie ke dalam panci. Meniriskannya, menaruhnya ke air dingin. Menumis zucchini. Menumis jamur. Wortel. Mengocok telur. Semua bahan telah siap. Ditaruh di mie. Dan kuah bening dituangkan. Selesai. Tapi sepertinya ada yang salah dengan tangan si koki. Jarinya mengenai pisau. Dengarkan lagi. Ia mengenai tangannya lagi. Si koki ini memiliki usaha restoran mie yang sangat enak. Tapi sesungguhnya, karena fondasi dari si dukun ini, wanita yang kurus dapat dengan mudah membawa 4 keranjang air. Dan saat ini ia merasa ada setan kuat yang muncul. Mereka bertiga mengganti pakaian, tidak peduli soal toko, dan langsung pergi. Mereka menghubungi temannya. Mereka berpencar dan mulai memburu. Tapi setan ini terlalu kuat. Temannya terbunuh. Dan jiwanya masuk ke tubuh Aso. Orang di restoran mie berkata kepada Aso, mereka adalah dukun yang miskin, dan titik hitam itu adalah pintu ke alam baka. Kemudian mereka ingin Aso bergabung. Dia tidak akan melakukan hal semengerikan itu. Dan membuat keputusan. Tapi ketika Aso meninggalkan restoran mie, dia mendapatkan telepon dari Daxiong. Para tukang buli menculik Daxiong. Aso yang pincang mempercepat langkahnya. Saat ia sampai, Daxiong sudah babak belur. Aso memberi usul, biarkan dirinya menggantikan Daxiong. Tapi si tukang buli tidak mau. Mereka ingin si wanita yang menghajar mereka kemarin. Si pirang menamparkan Aso. Kemudian Aso merasa ada kekuatan yang mengaliri tubuhnya. Dalam 3 detik, ia terjatuh. Si pirang marah kepadanya dan memukulinya. Aso muntah darah dan pingsan. Pada saat ini, 3 orang dari restoran mie muncul. Mereka mau membantu Aso. Setiap orang melawan 1 orang. Si paman menghajar seorang. Berhenti di depan mereka. Sekali pukulan, tulang si tukang buli patah. Setelah menghindari dari pukulan, sekali lagi, mematahkan tulang lagi. Dengan pukulan yang bagus, si pirang tidak bisa jatuh. Untuk mengajari mereka, setelah beberapa saat, Bibi menyembuhkan tulang mereka, dan menghapus ingatan mereka. Aso tersadar. Dia melihat dirinya kembali ke restoran mie. Kakinya yang pincang sudah sembuh. Yang disembuhkan oleh Bibi juga. Aso dapat berjalan dengan normal. Dia lari keluar restoran mie. Semakin cepat dan semakin cepat.
lari di trek. Sampai ia menangis bahagia. Melihat mereka sudah menyiapkan mie. Mata Aso merah. Keesokan harinya, kursi. Ia mengepalkan tangan. Paman sangat tertarik, membawanya pergi memburu setan. Mereka lari di jalan. Lebih cepat daripada bus. Sangat cepat. Mereka sampai di tujuan mereka. Aso menemukan sekantong makanan. Dan seorang anak kecil. Tidak jauh dari lantai. Ada seorang wanita yang membunuh seorang pria dengan bantal. Aso ketakutan. Aso membuka pagar besi. Kali ini, paman datang. Dia menghentikan si wanita. Aso khawatir dengan si anak yang pingsan. Menolongnya dengan pertolongan pertama. Bibi juga datang. Si anak sudah tertolong. Si pria yang terbaring. Ternyata adalah setan. Ia sering memukuli istrinya. Istrinya yang marah, membalasnya. Setannya takluk. Anak kecil itu juga selamat. Mereka semua memuji Aso. Dan mengeluarkan seragam mereka. Esok harinya. Mereka menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Aso pun datang. Sejauh ini, para tim dukun sudah terbentuk. Selanjutnya, ini adalah drama Korea, Uncanny Encounter. Atau dengan nama lain Restoran Mie Sihir. Diadaptasi dari komik Korea berjudul sama. Ketika tayang perdana tahun lalu. Membuat rating OCN terbaru. Sebuah kuda hitam yang tidak disangka-sangka. Sangat menarik untuk ditonton. Aku merekomendasikan kalian menontonnya.